Setiap tahun berita yang sama muncul lagi. Ribuan orang kehilangan uang karena investasi bodong. Orang-orangnya dari berbagai latar, guru, dokter, pengusaha, bahkan yang paham keuangan sekalipun. Setelah satu kasus terbongkar, kita berpikir, aku pasti tidak akan tertipu semudah itu. Tapi beberapa tahun kemudian, skema baru muncul dengan wajah berbeda, dan korban muncul berjatuhan lagi. Kenapa pola yang sama bisa terus berulang, menjebak orang yang bahkan merasa dirinya berhati-hati? Jawabannya bukan karena korban bodoh. Skema ini dirancang untuk menipu orang cerdas sekalipun. Hari ini kita bongkar cara kerjanya dan tanda-tanda yang bisa menyelamatkanmu. Mari mulai dari dasarnya. Apa sebenarnya skema Ponzi itu? Idenya sederhana tapi licik. Uang dari investor baru dipakai membayar keuntungan investor lama. Tidak ada usaha nyata yang menghasilkan uang. Yang ada hanya uang berpindah tangan. Selama investor baru terus berdatangan, sistemnya tampak berjalan lancar. Investor lama melihat keuntungan masuk, mereka percaya, lalu mengajak orang lain masuk. Tapi begitu pendaftar baru melambat, uang untuk membayar yang lama pun habis. Dan seluruh bangunan itu runtuh sekaligus, biasanya mendadak. Ini seperti piramida terbalik, bertahan hanya selama terus ada penopang baru di bawahnya. Begitu penopang berhenti datang, semuanya jatuh sekaligus, dan yang di paling bawah dirugikan. Sekarang, kenapa orang tetap percaya, padahal pola ini sudah berulang kali terbongkar? Trik pertama adalah yang paling kuat, bukti sosial. Kita melihat orang lain dan ikut percaya. Tetangga saya sudah dapat untung, teman kantor saya juga ikut. Kesaksian itu terasa lebih nyata daripada data. Otak kita memang dirancang untuk mempercayai kelompok. Kalau banyak yang ikut, pasti aman, pikir kita. Padahal banyaknya orang yang ikut sama sekali tidak membuktikan sebuah investasi itu nyata. Itu hanya membuktikan skemanya berhasil, meyakinkan banyak orang, itu saja. Trik kedua yang membuatnya sangat meyakinkan, bukti awalnya sering nyata, bukan bohong. Investor pertama benar-benar menerima uang, bukan janji kosong. Transfer sungguhan ke rekening mereka. Mereka bahkan mungkin sudah menarik untungnya, dan itu terasa jadi bukti kuat. Kesaksian mereka jujur dari sudut pandang mereka. Mereka memang belum tertipu saat itu, tapi uang yang mereka terima sebenarnya berasal dari investor yang datang setelah mereka. Mereka tidak sedang berbohong, mereka hanya belum tahu dari mana uang itu sebenarnya berasal. Trik ketiga adalah tanda paling jelas, tapi paling sering diabaikan. Keuntungan yang tidak masuk akal. Untung 10% tiap bulan, modal balik dalam 2 minggu, pasti untung tanpa resiko. Secara matematis tidak ada investasi sah di dunia nyata yang bisa menjadikan angka setinggi dan sepasti itu. Investasi sungguhan selalu punya risiko dan keuntungannya naik turun, tidak pernah pasti. Tapi keinginan cepat kaya membuat kita ingin percaya, walau logika berkata sebaliknya. Ingat aturan sederhana ini, kalau terdengar terlalu bagus untuk jadi nyata, biasanya memang begitu. Trik keempat dibungkus oleh sosok yang tampak meyakinkan atau dekat dengan kita. Penampilannya meyakinkan, bahasa yang penuh istilah rumit, testimoni tokoh publik, kantor yang mentereng. Semua itu membangun ilusi kredibilitas, walau tidak ada hubungannya dengan apakah uangnya nyata. Yang lebih berbahaya lagi, skema ini sering menyusup lewat orang yang kita percaya, keluarga, teman dekat, komunitas ibadah, rekan sekantor, bukan orang asing tapi orang terdekat. Ini disebut penipuan afinitas, memakai kepercayaan dalam hubungan sebagai jalan masuk. Sulit curiga pada orang yang kita sayangi, justru itulah yang membuatnya sangat efektif. Trik kelima menciptakan rasa terburu-buru, kuota terbatas, penawaran cuma sampai besok, yang daftar duluan untung lebih besar. Tekanan waktu sengaja dipakai supaya kita tidak sempat berpikir jernih atau mencari second opinion. Keputusan finansial yang baik butuh waktu untuk dipikirkan. Skema ini justru merampas waktu itu. Ditambah rasa takut ketinggalan, melihat orang lain sudah untung, membuat kita ingin buru-buru ikut. Yang lebih rumit lagi, banyak orang tetap bertahan, bahkan setelah mulai ragu. Ini terkait dengan sesuatu yang disebut biaya yang sudah tertanam. Aku sudah setor banyak, kalau berhenti sekarang semua itu hilang sia-sia. Pikiran ini justru mendorong untuk menambah setoran lagi, demi menyelamatkan yang sudah tertanam. Padahal semakin lama bertahan, semakin dalam pula uang yang bisa hilang. Ada juga rasa malu untuk mengakui sudah tertipu, terutama kalau sudah mengajak orang lain ikut. Rasa malu itu membuat kebenaran ditunda, dan penundaan itu sering membuat kerugian makin besar. Penting dipahami, siapapun bisa menjadi korban, bukan hanya yang kurang pintar. Justru orang yang percaya diri secara finansial kadang lebih rentan, karena merasa tahu banyak. Yang sedang butuh uang mendesak atau mengejar impian cepat kaya juga sangat rentan. Skema ini dirancang secara profesional dan dites terus-menerus untuk semakin meyakinkan. Jadi kalau kamu atau orang yang kamu kenal pernah tertipu, itu bukan aib. Ini tanda kamu berhadapan dengan manipulasi yang memang dirancang untuk mengelabui siapa saja. Sekarang bagian penting, tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Tanda pertama, keuntungan tinggi yang dijanjikan pasti dan tanpa risiko. Ingat semua investasi punya risiko, yang mengaku tanpa risiko itu sendiri adalah risikonya. Tanda kedua, sulit dijelaskan dari mana sebenarnya keuntungan itu berasal. Kalau penjelasannya berputar-putar atau terlalu rumit untuk dipahami, itu tanda bahaya. Tanda ketiga, keuntungan justru datang dari mengajak orang baru bergabung. Kalau caramu untung adalah dengan merekrut,
bukan dari hasil usaha nyata, waspadalah. Tanda keempat, tekanan untuk buru-buru memutuskan dan sulit menarik kembali uang. Investasi sah selalu memberi waktu untuk berpikir dan tidak pernah menghalangi penarikan dana. Tanda kelima, tidak terdaftar dan tidak diawasi lembaga keuangan resmi. Ini adalah langkah paling mudah dan paling penting untuk dicek sebelum menaruh uang. Jadi, bagaimana cara melindungi diri dari jebakan ini? Pertama, selalu cek legalitasnya lebih dulu ke lembaga pengawas resmi sebelum menaruh uang sepeser pun. Kedua, jangan pernah terburu-buru. Investasi yang sah tidak akan hilang hanya karena kamu berpikir semalam. Ketiga, tanyakan dengan jelas dari mana sebenarnya keuntungan ini dihasilkan. Kalau jawabannya kabur dan berputar-putar, itu jawaban yang sudah cukup jelas. Keempat, waspada pada ajakan dari orang terdekat sekalipun. Cinta pada mereka tidak berarti buta pada resikonya. Kelima, kalau sudah terlanjur ikut dan mulai ragu, keluar lebih cepat selalu lebih baik daripada menunggu. Rasa malu karena rugi kecil jauh lebih ringan daripada rugi besar karena menunda. Keenam, percayalah pada rasa ragumu. Kalau rasa aneh, biasanya insting itu benar. Dan kalau kamu sudah terlanjur menjadi korban, ada beberapa hal penting untuk diingat. Ini bukan salahmu sepenuhnya. Kamu berhadapan dengan manipulasi yang dirancang profesional. Segera laporkan ke pihak berwajib. Melapor membuat mencegah lebih banyak korban berikutnya. Jangan menambah setoran dengan harapan menyelamatkan uang yang sudah hilang. Itu justru memperbesar kerugian. Bicara dengan orang yang kamu percaya, menyimpan sendiri hanya menambah beban dan rasa malu. Dan maafkan dirimu sendiri, kepercayaan yang disalahgunakan adalah kesalahan penipunya, bukan kesalahanmu. Lalu kenapa pola ini terus berulang? Dari generasi ke generasi, dari negara ke negara. Karena skema ini memanfaatkan sesuatu yang sangat manusiawi, harapan untuk hidup lebih baik. Keinginannya itu wajar dan baik, yang jahat adalah pihak yang menyalahgunakannya. Selama ada harapan manusia untuk hidup lebih baik, akan selalu ada yang mencoba menyalahgunakannya. Skemanya berganti nama, berganti wajah, berganti kemasan, tapi pola dasarnya selalu sama. Itulah kenapa mengenai pola yang jauh lebih penting daripada menghafal satu nama skema tertentu. Jadi, kenapa investasi bodong selalu punya korban baru? Karena ia memakai bukti sosial, kesaksian yang awalnya jujur, dan janji untung yang menggoda logika. Karena ia menyusup lewat orang yang kita percaya, dan menekan kita untuk buru-buru memutuskan. Dan karena keinginan manusia untuk hidup lebih baik selalu ada di setiap generasi. Tapi sekarang kamu tahu polanya, dan pola yang dikenali jauh lebih sulit menjebakmu. Ingat 5 tanda ini. Untung pasti tanpa resiko, sumber keuntungan tidak jelas, untung dari merekrut orang baru, tekanan buru-buru, dan tidak terdaftar resmi. Sebelum menaruh uangmu dimanapun, luangkan waktu dan cek dulu lembaga resminya. Kekayaan yang nyata dibangun pelan-pelan lewat kerja, keterampilan, dan aset yang benar-benar menghasilkan. Bukan lewat janji yang terdengar terlalu indah untuk jadi nyata. Dan kalau kamu pernah menjadi korban, ingat, itu bukan tanda kamu bodoh. Itu tanda kamu manusia dan harapan yang wajar, yang disalahgunakan oleh orang yang salah. Bagikan video ini pada orang yang kamu sayangi. Mungkin ini bisa menyelamatkan tabungan mereka. Karena mengenali pola ini bersama-sama adalah pertahanan terbaik yang kita punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.